Hampir 2 minggu setelah dimulainya invasi, Rusia masih menyerang Ukraina hingga Rabu, tanggal 9 Maret. Di tengah pertempuran ini, perwakilan kedua negara kembali melakukan negosiasi, namun dengan hasil yang minim. Berikut adalah 5 ringkasan kejadian terakhir pasca serangan Rusia ke Ukraina hingga saat ini. Lebih dari 406 warga sipil tewas di Ukraina. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mencatat bahwa lebih dari 406 warga sipil telah tewas di Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada tanggal 24 Februari. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNN, pada Senin, tanggal 7 Maret, OHCHR melaporkan bahwa 1.200 warga sipil juga terluka. OHCHR percaya jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Jumlah ini sebenarnya jauh dari data layanan darurat Ukraina, yang mencatat lebih dari 2.000 warga sipil tewas akibat serangan Rusia. Pasukan Ukraina mengklaim menduduki kota Chuhuiv dari Rusia. Pasukan Ukraina dikatakan telah mendapatkan kembali kendali atas kota timur laut Chuhuiv dari pasukan Rusia pada Senin, tanggal 28 Februari. Penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych mengeluarkan pernyataan ini pada konferensi pers reguler di Lviv. Namun, Arestovych tak merinci kronologi pertempuran Chuhuiv di wilayah Kharkiv. Bahkan, seperti dilaporkan Reuters, Kharkov adalah salah satu wilayah Ukraina yang menjadi sasaran pasukan Rusia. Wali kota Ukraina ditembak dan dibunuh oleh Rusia saat membagikan roti kepada rakyat. Wali kota Gostomel, sebuah daerah kecil di dekat ibu kota Kiev, Ukraina, dibunuh oleh Rusia saat mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk kota itu, yang terus menderita akibat perang antara kedua negara. Kepala Gostomel, Yuri Ilyich Prylyko, meninggal saat membagikan roti kepada warga yang kelaparan dan obat-obatan kepada yang sakit, kata kota Gostomel dalam sebuah pernyataan di halaman Facebooknya, Senin, tanggal 7 Maret. Pemerintah kota mengatakan Prylyko ditembak bersama 2 orang tak dikenal lainnya. Waktu penembakan juga tidak diungkapkan dalam pernyataan resmi. Rusia mengevakuasi warga sipil Ukraina. Rusia mengumumkan akan mengakhiri serangan atau gencatan senjata sementara di beberapa kota di Ukraina pada Senin, tanggal 7 Maret, untuk membuka jalan bagi evakuasi warga sipil. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil akan dibuka pada pukul 10 pagi waktu Moskow. Mulai saat ini, Rusia akan menangguhkan pengebomannya untuk memberikan waktu bagi evakuasi warga sipil dari ibu kota Ukraina, Kiev, serta dari Kharkiv dan Sumy. 4.444 warga yang dievakuasi dari Kiev kemudian akan diangkut ke Rusia. Mereka akan mengerahkan drone atau drone untuk memantau proses evakuasi. Gencatan senjata Rusia di 5 kota Ukraina. Rusia telah mengusulkan gencatan senjata baru di 5 kota mulai pukul 10 MSK atau pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Selasa, tanggal 8 Maret. Kantor Koordinasi Rusia untuk Respon Kemanusiaan di Ukraina mengatakan siap untuk membuka koridor evakuasi dari Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, dan Mariupol. Rusia telah menyatakan gencatan senjata sejak pukul 10 pagi, waktu Moskow. Tanggal 8 Maret dan siap untuk menyediakan koridor kemanusiaan, dari Kyiv dan pemukiman tetangga ke Federasi Rusia melalui wilayah dari Republik Belarus ke Gomel. Kata Rusia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir CNN. Rusia menawarkan untuk menyetujui rencana koridor evakuasi dengan Ukraina pada pukul 3 pagi MSK atau pukul 7 pagi WIB, sebelum gencatan senjata dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat. Nah, itu tadi adalah kejadian yang sudah terjadi pasca perang Rusia dan Ukraina. Kita doakan agar perang ini cepat selesai ya guys ya. Oke Anoniak, terima kasih sudah menonton. Pencet subscribe, tekan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa bahagia ya guys ya. Bye bye.